menambahkan kata kerja yang tepat. Kalau sesuai dengan di unit 9, maka ada penambahan ing ya di kata kerjanya. Jadi soalnya nanti itu memuat di nomor 15 sampai 16. Kemudian yang keenam, disajikan sebuah kalimat. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik menentukan kata yang tepat. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik menentukan kata yang tepat. Nah, di soal itu ada di nomor 17. Jadi dilihat nomor 3. Ada kalimat nanti yang disediakan. Siswa nanti akan menentukan kata tersebut dengan tepat sesuai dengan pilihannya A, B, C, D. Jadi pilihannya itu soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Kemudian nomor 4, disajikan sebuah gambar permainan. Nah, di soal ini, di soal nomor 18 ini ada sebuah gambar permainan ya untuk soal di nomor 18 ya. Jadi anak-anakku harus mampu melihat gambar tersebut kemudian menjawabnya. Ada pilihannya A, B, C, dan D. Di permainan olahraga ya, jadi disajikan sebuah gambar permainan olahraga. Permainannya ini sudah ditentukan nama olahraga yang tepat ya. Nah, kemudian di bagian kelima, di soal masih di unit 9, disajikan sebuah dialog tentang ability peserta didik menentukan kata kerja yang tepat. Nah, jadi di sini siswa diminta untuk ada soal dialog, soal percakapan ya, tentang ability. Ability ini adalah kemampuan ya. Jadi siswa nanti, anak-anakku semua nanti diharapkan untuk menentukan kata kerjanya yang tepat sesuai dengan dialog tema ability ya, tentang ability. Oke, jadi soal ini ada di nomor 19 ya. Oke, untuk nomor 6 ini, untuk nomor 6 disajikan sebuah kalimat acak ya. Jadi bentuknya soalnya nanti itu diacak ya. Kalimatnya jumble word. Jadi mungkin I-nya berada di belakang, subjeknya berada di depan, itu akan disusun menjadi urutan yang tepat, menjadi kalimat yang tepat. Nah, disitulah pilihannya di urutan yang kalimat tepat itulah nanti anak-anakku memilih mana kalimat yang dengan urutan yang paling tepat. Ya, di soal nomor 20. Oke. Nah, kemudian nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini lagi tetap ditulis. Kalau di kisi-kisi soal ini untuk Bapak Ibu guru tetap ditulis. Jadi di setiap unit meskipun sama CP-nya ini tetap ditulis. Tidak ada salahnya ditulis, boleh juga sebenarnya tidak ditulis, bebas ya. Tapi kalau kami di sekolah, kami menulisnya setiap unit agar lebih rapi kelihatan dan lebih jelas bahwa setiap CP itu setiap CP ada di bagian kolom capaian pembelajaran ya. Nah, oke. Lihat di bagian 3 pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks, visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, ini CP kalau dilihat kita akan bingung ya bagaimana seharusnya kita mengajar, karena ini CP ini memang akan diurai ke tujuan pembelajarannya, kemudian diperkecil lagi menjadi alur tujuan. Jadi alur tujuan pembelajaran,
kemudian tujuan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi inilah dari CPI inilah yang diurai ke alur, kemudian tujuan, kemudian indikator, kemudian diukur dengan asesmen. Jadi asesmen yang akan kita lakukan adalah asesmen sumatif. Jadi asesmen itu bisa dengan berupa formatif, bisa sumatif, dan bebas. Apakah mau menggunakan bentuk soal pilihan ganda, esai, bebas ya, atau lisan, tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, jadi adanya CP ini adanya indikator itu tadi, dengan menentukan indikator akan memudahkan kita dalam menentukan alat ukur saat merancang asesmen pembelajaran. Nah, kita kembali ya, ini di unit 10. Unit 10, A Bad Storm's Coming. A Bad Storm's Coming, ini judul unit ya, di buku English in Mind. Apa yang akan kita pelajari di unit 10? Present Continuous Tense ya. Jadi pembahasannya dilihat di situ, dibuka kembali bukunya di unit 10. Jadi setiap unit kita ambil beberapa nomor ya, dan tidak lepas dari buku soal-soal buku tersebut. Biar kata-katanya, dialog-dialognya semua ada di situ. Anak-anakku tinggal buka-buka kembali sesuai dengan yang pernah kita pelajari bersama-sama. Oke, di bagian 1, khusus untuk di unit 10, disajikan sebuah tes deskriptif. Peserta didik menentukan informasi tersurat yang sesuai dengan teks. Nah, untuk di unit 10 ini ada teks deskriptif, ini tidak panjang teksnya ya. Ditentukan karena di waktu yang durasi waktu yang digunakan untuk menjawab 50 soal ini ada 90 menit. Disajikan sebuah tes deskriptif ya, peserta didik menentukan informasi tersurat yang sesuai dengan teks. Jadi tersurat, tidak ada jawabannya di dalam teks, namun tersurat jawabannya. Oke, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, bobot soalnya nomor 2, berjumlah 2, kemudian soal yang tersurat itu di nomor 21 sampai 23. Nah, jangan terkecoh anak-anakku, ini jawabannya nanti akan kita acak ya, bukan jawabannya semua bukan A ya. Jadi ini bukan kunci jawaban yang valid. Namun untuk kami menyetor di kurikulum itu ditulislah semua A, karena memang soal yang akan agar mempermudah nanti operator soal dalam membuat soal online-nya. Jadi jangan terkecoh ambil semua A jawabannya ya. Belum tentu akan diacak lagi oleh operator soal.